Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ari. Kali ini kita akan membahas materi persamaan garis lurus. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Ya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Oke, persamaan garis lurus. Di sini ada 3 materi, yaitu gradien, persamaan garis lurus, dan grafik. Untuk tujuan pembelajaran pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran materi ini, diharapkan siswa dapat menentukan yang pertama, gradien garis dari grafik. Yang kedua, gradien garis melalui pusat 0,0 dan titik A, B. Ketiga, gradien garis melalui 2 titik yaitu titik X1, Y1 dan X2, Y2. Yang keempat, yaitu dapat menentukan gradien garis dari persamaan AX plus BY sama dengan C. Yang kelima, dapat menentukan gradien dari garis-garis yang saling sejajar. Kemudian yang keenam, dapat menentukan gradien dari garis-garis yang saling tegak lurus. Untuk materi persamaan garis lurus ini, di sini pertemuan kali ini akan guru bahas yaitu mengenai gradien. Pernahkah kalian melihat seseorang yang sedang menaiki tangga? Ya, seperti ini misalkan. Tahukah kalian bagaimana caranya untuk mencari kemiringan tangga tersebut? Nah, jika tangga dianggap sebagai garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan dengan cara membandingkan tinggi tembok yang dapat dicapai ujung tangga dengan jarak kaki tangga dari tembok. Nah, nilai kemiringan tangga tersebut yang disebut gradien. Misalkan di sini contohnya ada tangga yang disandarkan, ya, ada temboknya. Nah, gradien itu adalah ukuran kemiringan atau kecondongan suatu garis yang menyatakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Misalkan tadi ilustrasi gambar tangga tadi digambarkan pada sebuah gambar seperti ini, di mana mendatar itu adalah sumbu X. Nah, ini adalah sumbu X-nya. Kemudian yang tegak adalah sumbu Y. Dan ini adalah sumbu Y. Nah, gradiennya adalah kemiringan tangga itu. Nah, di sini kemiringan adalah perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Maka bisa dirumuskan dengan, gradien disimbolkan dengan M. Maka gradien bisa dirumuskan dengan M sama dengan Y dibagi X. Ya, ingat gradien itu adalah perbandingan antara komponen Y berbanding komponen X. Jadi M sama dengan Y per X. Yang pertama, kita akan menentukan gradien garis dari sebuah grafik. Di sini ada grafik yang belum ditentukan berapa X-nya, berapa Y-nya. Mana posisi X, mana posisi Y, belum ditentukan. Nah, kita bisa menggunakan 2 langkah atau 2 cara. Ya, cara yang pertama, kita tarik garis lurus yang mendatar, yaitu yang untuk sumbu X. Ya. Nah, di sini kita tarik garis. Ini ibaratnya adalah untuk komponen X-nya nanti. Tarik garis
yang vertikal. Ini untuk komponen Y. Nah, untuk menentukan gradien garis dari sebuah grafik, rumusnya adalah M sama dengan negatif Y per X. Nah, tadi sudah menentukan komponen X-nya. Ini komponen X-nya. Kita hitung berapa petak. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 petak. Karena ke kanan, maka bernilai positif. Kemudian untuk Y-nya yang posisi tegak. Ini Y-nya. Kita hitung berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6 petak ke atas. Maka ini juga bernilai positif. Maka gradien garis itu M sama dengan min Y per X sama dengan negatif 6 per 5. Atau kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu menarik garisnya dari atas. Nah, di sebelah atas. Yang vertikalnya juga dari atas. Nah, kita tentukan komponen X-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 petak, tapi ke kiri, maka negatif. Kemudian yang tegak atau yang ke bawah, ini komponen Y-nya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6 petak, tapi ke bawah, maka bernilai negatif. Negatif 6. Kita masukkan ke rumus M sama dengan negatif Y per X sama dengan negatif. Nah, negatif yang di depan itu harus selalu melekat ya. Nah, kemudian Y-nya ternyata tadi adalah negatif 6. X-nya negatif 5. Jadi negatif 6 dibagi negatif 5. Simbol atau tanda negatifnya ada 3. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Maka hasilnya negatif 6 per 5. Loh, ternyata hasilnya sama. Jadi diambil dari garis bawah boleh atau atas juga boleh. Ya, hasilnya sama. Contoh yang kedua, tentukan gradien dari garis berikut. Nah, di sini ada garis. Nah, titiknya di Y-nya 0,2 dan 3,0. Tarik garis. Nah, tentukan gradien garis itu. Nah, caranya di sini 3, karena ini posisinya di sumbu X, maka dia adalah sebagai X. Kemudian 2, posisinya di sumbu Y, dia sebagai juga Y-nya. Jadi X-nya 3, Y-nya 2. Kita masukkan ke dalam rumus M sama dengan negatif Y per X sama dengan negatif Y-nya tadi 2, X-nya 3. Maka negatif 2 per 3. Kemudian yang kedua, menentukan gradien garis melalui pusat 0,0 dan titik A, B. Ya, maka persamaannya Y sama dengan MX. Nah, kalau persamaan Y sama dengan MX, maka gradiennya adalah M. M yaitu koefisien dari X-nya itu. Atau M sama dengan Y per X. Untuk persamaan Y sama dengan MX plus C juga gradiennya adalah M. Jadi gradien itu adalah koefisien dari X. Sebagai contoh yang pertama, Y sama dengan 2X plus 5. Maka gradiennya M-nya adalah 2, yaitu koefisien X-nya 2. Contoh yang kedua, 4Y sama dengan 6X dikurangi 2. Nah, di sini kita harus merubah ke bentuk Y sama dengan MX. Maka kita rubah Y sama dengan 6X dikurangi 2. Loh, angka 4 yang tadi koefisien
Y kemana? Nah, ini untuk membagi. Nah, dibagi 4. Untuk membagi 2 dibagi 4 juga. Maka dihasilkan Y sama dengan 3/2X dikurangi 1/2. Maka kita bisa mencari M-nya adalah tadi koefisien X. Berarti gradiennya atau M-nya sama dengan 3/2. Yang ketiga, kita akan menentukan gradien garis melalui 2 titik, yaitu titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, di sini ada grafik. X-nya belum diketahui berapa. Maka rumusnya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Atau Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2. Mau pakai rumus mana saja boleh. Yang Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 boleh. Atau Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2 juga boleh. Contohnya yang pertama, tentukan gradien garis AB berikut. Nah, di sini ada grafik. Ternyata titik A itu pada koordinat 4, -2. Koordinat titik B yaitu 10,1. Titik A 4,-2, maka X1-nya sama dengan 4 dan Y1-nya sama dengan -2. Kemudian untuk titik B 10,1, maka X2-nya 10 dan Y2-nya 1. Jadi titik A sebagai titik pertama, titik B sebagai titik kedua. Kita sudah menentukan X1-nya, X2-nya, Y1-nya, Y2-nya, kita tinggal memasukkan ke rumus. Gradien garis AB atau MAB sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita masukkan Y2-nya yaitu 1, Y1-nya yaitu -2. 1 dikurangi -2 ya, dibagi X2-nya 10 dikurangi X1-nya 4. Jadi 1 dikurangi -2 dibagi 10 dikurangi 10 dikurangi 4. Hasilnya 3/6. Disederhanakan jadi 1/2. Atau kita menggunakan rumus yang satunya. Kita coba. MAB sama dengan Y1 dikurangi Y2 dibagi X1 dikurangi X2. Kita masukkan. Tadi Y1-nya adalah -2 dikurangi 1 dibagi 4 dikurangi 10. Hasilnya adalah -3 dibagi -6. Negatif dibagi negatif hasilnya positif dan disederhanakan menjadi 1/2. Ternyata hasilnya sama ya. Jadi baik menggunakan rumus yang satu atau yang satunya lagi hasilnya sama. Jadi kalian boleh memilih rumus salah satu saja. Jadi MAB sama dengan MAB sama kalau rumusnya berbeda. Contoh yang kedua, hitunglah nilai A jika garis yang melalui titik 2A, -3 dan titik 4A, 5 bergradien. Nah, bergradien 2. M-nya adalah 2. Maka titik 2A, -3, maka
X1-nya sama dengan 2A dan Y1-nya sama dengan negatif 3. Kemudian titik 4A,5, maka X2-nya 4A, Y2-nya 5. Dan M-nya diketahui adalah 2, gradiennya 2. Kita masukkan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. M-nya dimasukkan 2, Y2-nya 5 dikurangi Y1-nya negatif 3. Dibagi tadi X2-nya 4A dan dikurangi X1-nya 2A. Kita selesaikan dulu. 2 sama dengan 8 dibagi 2A. Nah, antara ruas kiri dan ruas kanan yang bagian bawah dikalikan. 2 dikali 2A sama dengan 8. 4A sama dengan 8. Maka A-nya sama dengan 8 dibagi 2. Sama dengan 2. Jadi nilai A-nya adalah 2. Yang keempat, kita menentukan gradien garis dari persamaan AX plus BY sama dengan C. Setelah kita ketahui bahwa persamaan Y sama dengan MX plus C itu memiliki gradiennya adalah M, yaitu koefisien dari X, ya. Nah, maka bila diketahui persamaan AX plus BY sama dengan C itu diubah dulu. Diubah ke bentuk persamaan menjadi Y sama dengan MX plus C. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat. AX plus BY sama dengan C, kita rubah posisi koefisien Y tetap di sebelah kiri atau di ruas kiri, maka X-nya pindah ke ruas kanan. BY sama dengan negatif AX ditambah C. Y sama dengan negatif AX ditambah C. Lah, B-nya kemana? Nah, B-nya untuk membagi di sini dibagi B, AX negatif AX-nya dibagi B, C-nya juga dibagi B. Maka Y sama dengan negatif A per B X ditambah C per B. Nah, kita tahu bahwa gradien itu adalah koefisien dari X. Maka dari persamaan ini gradiennya adalah negatif A per B. Gradien dari persamaan garis AX plus BY sama dengan C atau AX plus BY plus C sama dengan 0, gradiennya ini B-nya atau ini yang dipakai nanti. Nah, di sini M-nya sama dengan negatif A per B, di mana A-nya adalah koefisien dari X dan B-nya adalah koefisien dari Y. Ini rumusnya, ya. Sebagai contoh, yang pertama, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Yang pertama, 5X plus 10Y sama dengan 20. Maka untuk menghitung gradiennya, koefisien X-nya 5, koefisien Y-nya adalah 10. Maka 5 sebagai A, 10 sebagai B. Maka gradiennya M sama dengan negatif A per B sama dengan negatif 5 per 10 sama dengan negatif 1 per 2. Jadi yang dipentingkan atau yang diperhatikan hanya koefisien X dan koefisien Y. Contoh yang kedua, 6X dikurangi 2Y dikurangi 15 sama dengan 0. Dilihat koefisien X-nya 6, koefisien Y-nya adalah negatif 2. 6 sebagai A. Nah, di sini koefisien Y-nya adalah negatif 2 sebagai B-nya. Maka gradiennya M sama dengan negatif A per B sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. Karena B-nya negatif 2.
Hasilnya negatif dibagi negatif, ketemunya positif. 6 dibagi 2, 3. Yang kelima, yaitu menentukan gradien dari garis-garis yang saling sejajar. Nah, di sini ada dua garis yang saling sejajar, yaitu garis K dan garis L. Nah, gradien dari dua garis yang sejajar atau saling sejajar adalah sama, ya. M1 sama dengan M2. Contohnya, diketahui garis K melewati titik A dengan koordinat negatif 9,0 dan titik B negatif 5,6. Sedangkan garis L melewati titik C negatif 7, negatif 3 dan titik D negatif 3,3. Garis K dan garis L saling sejajar. Ingat ya, kalau sejajar gradiennya sama. Nah, ditanyakan buktikan bahwa gradien K sama dengan gradien garis L. Jadi MK sama dengan ML. Kita buktikan. Menentukan gradien garis K terlebih dahulu atau MK-nya dulu. Di mana titik K, garis K berada di titik A yaitu negatif 9,0, maka X1-nya adalah negatif 9 dan Y1-nya adalah 0. Dan titik B-nya koordinatnya negatif 5,9, maka X2-nya sama dengan negatif 5 dan Y2-nya sama dengan 6. MK sama dengan MAB sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita masukkan angkanya. 6 dikurangi 0 dibagi negatif 5 dikurangi negatif 9. Maka ketemunya 6/4. Kemudian untuk menentukan gradien garis L atau ML yang melalui titik C dengan koordinat negatif 7, negatif 3, maka X1-nya sama dengan negatif 7 dan Y1-nya sama dengan negatif 3. Dan titik D koordinatnya negatif 3,3, maka X2-nya sama dengan negatif 3 dan Y2-nya sama dengan 3. ML sama dengan MCD sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita masukkan Y2-nya 3 dikurangi negatif 3 dibagi negatif 3 dikurangi negatif 7. Maka hasilnya 6/4. Nah, terbukti bahwa garis-garis yang saling sejajar mempunyai gradien yang sama, ya. Tadi MK juga hasilnya 6/4. Nah, di sini ML juga 6/4. Maka sama, yaitu gradiennya 6/4. Contoh yang kedua. Di antara persamaan garis berikut, manakah yang sejajar dengan garis K yang melalui titik 0,0 dan titik negatif 2,7. A. Y sama dengan 2X min 5. B. Y sama dengan negatif 1/2X. C. X ditambah 2Y sama dengan 1. D. 2X dikurangi Y sama dengan 3. Dan E. 4X ditambah Y dikurangi 1 sama dengan 0. Kita mau mencari semua gradiennya. Jadi nanti kita bisa menentukan mana yang saling sejajar. Caranya yang pertama, kita tentukan dulu gradien K yang melalui titik 0,0 dan titik negatif 2,1. Di sini negatif 2 sebagai
apa? A atau X-nya, 1 sebagai Y-nya. Maka gradiennya MK sama dengan Y per X sama dengan 1 per negatif 2 sama dengan negatif 1 per 2. Kemudian kita mencari gradien dari masing-masing garis. Yang A, Y sama dengan 2X dikurangi 5. Maka gradien A atau MA sama dengan 2. Yang B, persamaannya Y sama dengan negatif 1 per 2X. Maka MB sama dengan negatif 1 per 2. Yang C, X ditambah 2Y sama dengan 1. Maka MC atau gradien garis C yaitu negatif A per B rumusnya ya. Ingat yang tadi. Sama dengan negatif 1 per 2. Kemudian persamaan yang D, 2X min Y sama dengan 3. Maka MD-nya sama dengan negatif A per B sama dengan negatif 2 per 1. Maaf, negatif 2 per negatif 1. Maka hasilnya adalah 2. Yang E, 4X plus Y dikurangi 1 sama dengan 0. Maka ME-nya adalah negatif A per B sama dengan negatif 4 per 1. Yaitu sama dengan negatif 4. Nah, kita lihat di sini. Yang sama atau sejajar dengan garis K, maka gradiennya harus sama dengan garis K. Tadi gradien garis K adalah negatif 1 per 2. Kita cari yang gradiennya sama, yaitu negatif 1 per 2. Yaitu ternyata persamaan B dan persamaan C yang gradiennya sama, yaitu negatif 1 per 2. Jadi MK itu sejajar dengan MK sama dengan MB sama dengan MC, yaitu negatif 1 per 2. Maka garis yang sejajar dengan garis K adalah garis B dan garis C. Yang keenam, kita menentukan gradien dari garis-garis yang saling tegak lurus. Nah, di sini ada garis yang saling tegak lurus. Hasil kali antara dua gradien dari garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1. Jadi dua gradien yang saling tegak lurus dikalikan hasilnya adalah negatif 1. Nah, dengan di sini M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Dengan kata lain, atau kita bisa menggunakan cara lain, M1 itu lawan dibaliknya M2. M1 lawan dibalik M2. Lawan dibalik itu yang seperti apa? Oke, kita bahas dulu. Sebagai contoh di sini. 2 lawannya adalah ya negatif 2. Tapi dibalik jadinya negatif 1 per 2. Kemudian negatif 5 lawannya berarti negatif lawannya positif. Dibalik berarti jadinya 1 per 5. Kemudian negatif 3 per 4. Negatif lawannya berarti positif. Dibalik jadinya positif 4 per 3. Posisinya dibalik. Kemudian negatif 1 per 3 lawannya. Dan dibalik lawannya berarti positif. Dibalik, nah berarti positif 3 per 1 atau sama aja dengan 3. Itu lawan dibaliknya. Kita langsung ke contoh saja. Contoh yang pertama. Diketahui garis G dengan persamaan Y sama dengan negatif 1 per 2X ditambah 1 per 2. Dan tegak lurus garis H. Tentukan gradien garis H. Nah, di sini garis G-nya adalah Y sama dengan negatif 1 per 2X ditambah 1 per 2. Kita tentukan dulu gradien garis G.
MG berarti negatif 1/2 karena koefisien X-nya adalah negatif 1/2. Nah, garis G tegang lurus dengan garis H, maka MG lawan dibaliknya MH ya. Tadi MG-nya adalah negatif 1/2. Nah, lawan dibaliknya, lawan berarti nanti hasilnya positif, dibalik tadinya 1/2 jadi 2/1. 2 dibagi 1. Nah, 2 dibagi 1 berarti 2, positif 2. Maka di sini garis MH-nya adalah positif 2. Nah, sekian materi gradien kali ini. Kita ketemu lagi pada materi yang akan datang, yaitu kita akan membahas persamaan garis lurus ya, dan grafik, membuat grafik garis lurus. Sekian, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.